Abad 21 semakin dekat dan hidup terasa cepat. Orang bekerja lebih keras dan lebih sibuk dari biasanya, tanpa peduli betapa kompleksnya hidup ini nantinya. Kita membagi perilaku dasar tertentu manusia di seluruh dunia. Dan perusahaan seperti Nabisco melakukan studi serta riset terhadap kebiasaan para konsumen, seperti cara makan, berbelanja, dan cara mereka memilih sesuatu. Nabisco telah memiliki komitmen selama 100 tahun untuk melakukan penelitian seperti ini. Mengapa sebuah perusahaan makanan multinasional begitu peduli akan penelitian ilmiah mengenai manusia? Mengapa hal ini juga penting bagi Anda? Dengan memahami bagaimana orang membeli dan mengkonsumsi produk Nabisco, Anda akan bisa meningkatkan potensi Anda untuk meningkatkan penjualan. Apakah Anda sudah siap untuk memanfaatkan kesempatan ini? Retail Excellence di Nabisco International. Kita mendefinisikan Retail Excellence sebagai peningkatan penjualan bagi pelanggan kita melalui metode merchandising di toko atau supermarket. Training Retail Excellence ini terbagi atas 4 bagian. Bagian pertama akan membahas mengenai perilaku konsumen. Pada bagian 2, Anda akan mempelajari tentang bagaimana Anda dan pelanggan Anda saling bekerja sama untuk menjual lebih banyak produk. Di bagian 3, Anda akan dibahas mengenai bagaimana memanfaatkan display untuk meningkatkan penjualan. Dan pada bagian 4, Anda dijelaskan mengenai penerapan prinsip-prinsip Retail Excellence yang telah dibahas pada bagian 1, 2, dan 3 agar toko-toko langganan Anda menjadi lebih menguntungkan. Pelajari teknik-teknik dalam Retail Excellence ini sehingga Anda mampu mengembangkan jaringan penjualan dan akan memberikan kesempatan yang sebelumnya belum dimanfaatkan menuju peningkatan nilai penjualan Anda. Gunakan teknik-teknik ini dan Anda akan dapat meningkatkan efektivitas Anda sebagai seorang sales representative Nabisco serta memperoleh peningkatan penjualan bagi Nabisco dan bagi pelanggan Anda. Bagaimanapun juga, Anda adalah pelanggan bagi diri Anda sendiri. Banyak pelajaran yang akan Anda pelajari dalam 2 hari mendatang dan pelajaran tersebut didasarkan kepada prinsip-prinsip yang sudah Anda pahami dan pelajari. Tujuan kita selanjutnya adalah menindaklanjuti apa yang baru saja Anda ketahui dan kemudian menjadikannya keuntungan, baik bagi Nabisco maupun bagi para pelanggannya. % penjualan Nabisco dihasilkan dari biskuit, snack, ataupun kuih kering lainnya. Ada 2 situasi dalam mengkonsumsi makanan, pada saat jam makan resmi atau pada saat santai. Nabisco juga menghasilkan produk-produk berkualitas tinggi yang dibedakan dengan susu atau jus, pate, tomat kalengan, sayuran, dan manisan. Training ini akan dipusatkan khusus pada penjualan eceran untuk biskuit, walaupun kebanyakan dari konsep diterapkan pada seluruh jenis grosir. Dimanapun, kapanpun, orang makan snack baik saat sendiri maupun saat bersama orang lain. Makanan yang disajikan biasanya dimasak dan dimakan oleh keluarga di rumah pada saat jam makan. Barangkali demikian, namun penelitian telah banyak dilakukan dalam produk Nabisco untuk bisa dikonsumsi sesuai pola-pola tersebut. Ini bukan saja masalah jumlah orang yang mengkonsumsi produk atau situasi saat produk tersebut dikonsumsi. Namun penting juga untuk diketahui bahwa beberapa produk yang berbeda tersebut dikonsumsi pada tingkat yang berbeda. Penelitian menyoroti beberapa produk dalam 2 cara. Pertama, yaitu apa yang kita sebut sebagai fixed consumables. Susu, minyak goreng, beras, makanan pencuci mulut, sabun dan pasta gigi, sayur kalengan, dan baking powder adalah contoh-contoh dari fixed consumables. Ambil contoh deterjen pencuci piring. Terlepas berapa botol yang Anda miliki, Anda menggunakannya dalam tingkat yang sama. Dan ada yang disebut expendable consumables.
snack asin, biskuit, dan soft drinks adalah termasuk yang expendable consumables. Coba perhatikan di rumah Anda sendiri. Makin banyak tersedia biskuit di rumah Anda, makin cepat biskuit tersebut habis. Expendable consumables adalah bagian terbesar dari bisnis Nabisco. Hal tersebut sangat penting bagi pelanggan karena produk-produk tersebut bagian yang paling menguntungkan yang ada di toko-toko. Mengetahui dan memahami bagaimana orang makan, perbedaan-perbedaan suatu produk dikonsumsi dengan cara yang berbeda, mengarahkan kita ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana kita merencanakan untuk berbelanja? Sebagian besar orang membuat rencana sangat baik, dan daftar yang telah direncanakan akan dibeli. Saat konsumen tiba di toko, mereka hanya akan membeli barang-barang yang telah direncanakan. Sebagian orang ada pula yang jarang atau bahkan tidak mempunyai rencana untuk berbelanja. Mereka seringkali membeli barang-barang yang tidak mereka rencanakan sebelumnya atau impulse purchase. Tetapi tunggu dulu. Nabisco tentunya tertarik pada bagaimana orang membuat rencana untuk belanja. Nabisco juga tertarik pada jenis-jenis shopping trips. Penelitian menunjukkan dua bentuk shopping trips, stock up shopping trip dan fill-in shopping trip. Orang-orang yang melakukan stock up shopping trip lebih jarang, akan tetapi mereka berbelanja barang lebih banyak. Kadang-kala mereka bepergian lebih jauh dari rumah untuk memenuhi kebutuhannya. Contohnya, setelah menerima gaji, seorang konsumen mungkin datang ke sebuah hypermarket setiap 15 hari sekali untuk memenuhi kebutuhannya. Belanja seperti ini biasanya direncanakan dengan baik. Fill-in shopping trip ini dilakukan lebih sering, tapi untuk beberapa produk saja. Pada beberapa negara, hal seperti ini dilakukan sehari-hari di toko-toko yang lebih kecil yang dekat dengan rumah. Dua situasi makan yang berbeda. Dua macam produk, fixed dan expendable consumables. Ada orang-orang yang membuat rencana dengan baik, ada pula yang tidak. Dua jenis keputusan untuk berbelanja. Dua jenis shopping trip yang berbeda. Gabungkan semuanya itu. Apakah hal ini berarti bahwa konsumen tentu saja yang membeli produk Nabisco pada saat-saat tertentu dengan satu jenis shopping trip saja? Tentu saja tidak. Setiap pembeli merupakan konsumen Nabisco yang potensial. Setiap konsumen yang berbelanja melakukan impulse purchase. Kategori biskuit Nabisco sangat bersifat impulse driven. Pada kenyataannya, penelitian menunjukkan bahwa rata-rata 72% keputusan membeli biskuit di toko tidak direncanakan. Tantangan menuju retail excellence adalah bagaimana menempatkan produk kita di area toko sehingga setiap konsumen memiliki kesempatan yang luas untuk membelinya. Akhirnya, kita meninggalkan toko. Ada lebih banyak lagi jenis shopping trip yang lebih sederhana dari yang Anda bayangkan. Para konsumen mendapatkan produk Nabisco di berbagai tempat dan jenis toko. Training Retail Excellence ini difokuskan pada hypermarket, supermarket, toko grosir, menengah dan kecil, karena di toko-toko inilah bisnis kita berada, dan di toko-toko ini jugalah terdapat potensi besar untuk meningkatkan penjualan. Para konsumen memasuki toko dengan pemahaman yang terbatas tentang bagaimana pengaturan ruang toko dapat mempengaruhi keputusan belanja mereka. Namun demikian, penting bagi Anda untuk mengetahui dengan lebih baik dinamika belanja daripada pelanggan Anda. Para konsumen menelusuri dalam toko-toko dengan berbeda cara. Pergerakan ini disebut traffic flow. Kita akan menganalisa berbagai bentuk traffic flow dan akan mengidentifikasikan bagian-bagian dari toko yang paling berpengaruh pada peningkatan penjualan. Ini adalah bentuk skema dasar toko. Ini adalah perimeter. Ini adalah lorong. Ini adalah checkout area. Kembali pada para konsumen, mari kita perhatikan apa yang dilakukan konsumen stock up dalam toko ini. Penelitian yang dilakukan Nabisco menunjukkan bahwa di Amerika Serikat rata-rata 43% dari konsumen di supermarket melakukan stock up shopping trip. Dia sepertinya menelusuri banyak lorong toko.
Ini berarti bahwa dia akan melakukan banyak pembelian, baik yang telah direncanakan maupun impuls. Marilah kita perhatikan apa saja yang dibelinya. Dia mulai menelusuri pada bagian sayur-sayuran, yang pada umumnya merupakan bagian terdepan dari sebuah toko. Dia telah merencanakan untuk membeli tomat, limau, dan bawang. Tapi display semangka menarik perhatiannya, dan dia memutuskan melakukan impulse purchase. Dia membeli daging sapi segar di bagian daging. Kemudian, dia menelusuri lorong nomor 2, bagian produk beku. Dia membeli buah apel beku untuk resepnya, karena tidak ada buah segar lainnya yang tersedia. Dia membelok menuju ke lorong nomor 3, dan dia membeli 2 bungkus bumbu-bumbu. Dia meninggalkan lorong tersebut dan kembali ke perimeter untuk membeli ikan segar. Dia sekarang menuju ke lorong nomor 5 di bagian minuman dan snack untuk membeli minuman botol. Dia belok memasuki lorong nomor 4 untuk membeli kopi. Dan di seberang rak dalam lorong tersebut, dia melihat biskuit Nabisco. Dia senang menyajikan biskuit untuk hidangan kecil. Jadi dia membeli 1 kotak ribs dan sekotak kuki. Dia sekarang keluar dari lorong nomor 4. Dan menelusuri sepanjang perimeter untuk membeli telur. Sekarang dia melanjutkan rencananya untuk membeli susu di bagian diari. Pada waktu dia membeli susu, display Oreo menarik perhatiannya. Dia melakukan impulse purchase. Dia meninggalkan perimeter dan menuju ke lorong nomor 7 untuk membeli deterjen pencuci piring yang sudah direncanakan. Shopping trip ini hampir berakhir. Saat dia sedang menunggu untuk membayar, dia melihat snack dan melakukan impulse purchase. Saat berbelanjanya telah berakhir dan dia pulang ke rumah. Hal ini telah menjadi kebiasaan dari waktu berbelanjanya. Perhatikan jalur yang diambilnya saat berbelanja di toko, baik perimeter dan lorong-lorong. Melakukan pembelian baik yang telah direncanakan maupun impuls. Sekarang, mari kita ikuti konsumen fill-in ini. Penelitian di Amerika Serikat menunjukkan bahwa 57% dari konsumen di supermarket melakukan fill-in shopping trip. Sebagaimana konsumen tipe pertama, dia mulai pada bagian sayur-sayuran dan mengambil tomat dan merica untuk makan malam. Pada saat akan membeli beras di lorong nomor 6, dia melewati display biskuit-biskuit di ujung lorong. Walaupun dia tergesa-gesa, dia masih sempat memperhatikan display ini dan membeli chips Ahoy serta premium crackers. Kemudian dia mengambil beras secara tergesa-gesa. Dia tidak menelusuri seluruh bagian lorong tersebut. Pada saat menuju ke bagian diari, dia mendapati sebuah display royal di perimeter. Saat ini merupakan musim panas dan mendorong kebutuhan makan snack, sehingga dia membeli beberapa macam. Dia hanya membutuhkan mentega dan susu, tapi display Oreo menarik perhatiannya. Dan dia melakukan impulse purchase. Kemudian dia mengambil susu yang sudah direncanakan.
Dia meneruskannya sepanjang perimeter untuk membeli telur. Dia berada di bahagian pembayaran. Dia harus segera pulang untuk mempersiapkan makan malam. Membayangkan makan malam membuatnya lapar. Dia bahkan tidak sabar menunggu sampai keluar. Marilah kita lihat dengan lebih dekat mengenai konsumen tipe ini. Perhatikan pola intensif di perimeter. Perhatikan bahwa konsumen felin ini tidak pernah memasuki lorong biskuit atau lorong untuk kue kering. Tapi dia masih saja membeli 3 macam biskuit dan 1 macam kue kering karena produk tersebut didisplay sepanjang jalur yang dia lalui. Penelitian di Amerika Serikat menunjukkan bahwa hanya 42% dari konsumen yang masuk ke sebuah toko dan menuju ke lorong biskuit. Apa artinya ini bagi kita? Kombinasikan 2 jenis shopping trip ini dan kita akan menemukan jawabannya, yaitu bahwa 100% dari konsumen menghabiskan sebagian besar waktunya di perimeter. Di Nabisco, kita sebut bagian ini sebagai golden path atau jalur emas karena kita memiliki kesempatan emas untuk meningkatkan penjualan kita dengan cara menempatkan dan memajang produk-produk secara strategis sepanjang jalur emas ini. 2 tipe konsumen ini pada kenyataannya telah memberikan yang amat penting bagi kita, sebuah pelajaran. Pelajaran yang memperlihatkan bahwa ternyata konsumen banyak membeli produk yang ada di luar rak, dan display ini di perimeter merupakan kesempatan terbesar untuk meningkatkan penjualan. Kita harus melihat seluruh bagian toko untuk menemukan kesempatan terbaik untuk melakukan penjualan. Kita baru saja membicarakan tentang beberapa konsep dasar konsumen. Selanjutnya, kita akan mempelajari pentingnya shelf management dan bagaimana menentukan kesempatan terbaik untuk meningkatkan penjualan di rak. Anda akan mengetahui bagaimana cara untuk mengendalikan penjualan tambahan dengan cara menciptakan dan memelihara display-display dinamis yang ada di toko. Kita akan menyimpulkan hal ini dengan suatu ujian tentang bagaimana cara menggabungkan apa yang telah Anda pelajari untuk disumbangkan kepada Nabisco agar bisa menuju kepada retail excellence. Kita telah melewatkan cukup waktu bersama konsumen kita. Kita telah memperhatikan mereka di rumah dan di toko. Sekarang waktunya untuk memindahkan fokus kita kepada bagaimana cara kita mengatur rak. Kita akan membicarakan shelf management ini dalam 3 tahap. Pada tahap 1, kita akan melihat beberapa konsep secara keseluruhan yang membutuhkan kerjasama dari pihak pelanggan untuk penerapannya. Tahap 2, kita akan memfokuskan pada latihan-latihan yang dapat Anda terapkan segera. Pada tahap 3, kita akan berbicara tentang shelf konsep yang Anda dan merchandise Anda bisa lakukan. Bahkan di Amerika Serikat, di mana mempunyai program display di perimeter yang menonjol, 85% penjualan biskuitnya masih berasal dari rak. Jadi kita harus mengelola ruang tersebut sebaik mungkin. Penampilan rak yang tertata bagus akan mewakili citra Nabisco di toko. Ini dapat menjaga hubungan yang baik dengan konsumen. Penampilan ini mengesankan konsumen dan menampilkan produk Nabisco secara membanggakan serta mendorong konsumen dalam keputusan untuk membeli. Pengaturan rak yang baik juga akan mendorong pelanggan untuk berbelanja. Sedangkan rak yang tidak tertata tidak dapat menjual secara baik kepada konsumen. Hal itu tidak baik bagi konsumen, bagi toko serta bagi Nabisco sendiri. Mari kita bahas lebih dalam lagi beberapa kesempatan yang paling umum dalam perbaikan untuk peningkatan shelf management. Hal pertama yang bisa diubah adalah penempatan rak yang berada jauh dari traffic flow. Di sini terlihat rak kita ditempatkan pada lorong kedua terakhir. Para konsumen harus mengelilingi seluruh toko untuk mendapatkan produk Nabisco. Kebanyakan konsumen fill-in tidak pernah ke tempat itu. Parah lagi, produk Nabisco diletakkan terlalu dalam di lorong, jauh dari jangkauan konsumen. Sekarang lihatlah, rak biskuit benar-benar memusingkan karena disusun berdasarkan segmentasi atau jenis produknya dan bukan berdasarkan produsennya. Segmen adalah jenis produk seperti coklat chips,
wafer, dan sandwich. Ini adalah beberapa segmen kategori biskuit. Pada rak yang diatur menurut segmen ini, biskuit kita dipisahkan dari produk biskuit Nabisco lainnya. Ketidakmenyatuan ini tidak mendorong para konsumen untuk melakukan pembelian berbagai jenis produk Nabisco. Kenyataannya, penyusunan rak ini dapat membingungkan konsumen kerana produk yang mereka inginkan sulit ditemukan. Hasil studi memperlihatkan bahawa lokasi lorong yang paling baik bagi biskuit adalah di awal jalur masuk, tepatnya di lorong nomor 2. Paling tidak, biskuit kita diletakkan pada lorong 1 sampai 4. Penelitian telah menunjukkan bahawa konsumen lebih banyak membuat impulse purchases pada awal shopping trip mereka. Kita menginginkan produk kita berada di awal traffic flow dan kita juga ingin berada di posisi first in lorong. Ini berarti bahawa produk kita menjadi yang pertama yang terlihat pada saat konsumen belok dari perimeter menuju lorong. Mudah untuk menentukan di mana posisi first in. Perhatikan sejenak sepanjang lorong ini dan amati bahagian mana yang paling sering dikunjungi oleh para konsumen. Di sanalah kita ingin produk kita berada. Dengan melakukan eksperimen ini, waktu anda tidak akan terbuang percuma karena penelitian di Amerika Serikat menunjukkan bahawa saat produk-produk Nabisco ditempatkan pada lorong first in, total penjualannya naik hingga 6%. Hal ini mungkin biasa saja, tapi katakanlah bahagian marketing menentukan bahawa Nabisco harus menjual biskuit 50% di pasar anda. Bukankah cukup masuk akal dan wajar apabila kita seharusnya mendapat 50% atau lebih tempat di rak untuk kategori biskuit? Ini yang disebut sebagai share of market atau share of shelf. Tujuan anda adalah mendapatkan jatah rak untuk produk-produk Nabisco yang semestinya anda dapatkan di toko-toko. Hal ini juga menguntungkan para pelanggan anda. Mereka akan menjual lebih banyak. Ini akan menguntungkan anda dan tentu saja menguntungkan Nabisco. Aisle Partner adalah suatu rak produk lain yang secara langsung berseberangan dengan rak-rak produk kita. Beberapa partner yang ideal bagi produk Nabisco adalah jus, produk baking, bumbu-bumbu, kopi, dan minuman lainnya. Produk-produk ini partner yang tepat dengan alasan-alasan sebagai berikutnya. Yang pasti, produk-produk tersebut cocok dikonsumsi dengan produk kita. Produk-produk tersebut memiliki rasa yang enak atau memang sesuai dikonsumsi dengan produk kita, atau merupakan bagian dari pembelian yang direncanakan ataupun barang persediaan rumah tangga yang sering dibeli. Konsep Unified by Manufacturer sangatlah sederhana. Perhatikan pengelompokan biskuit yang didasarkan kepada segmen produk dan bukan didasarkan atas produsennya. Ketika digabungkan berdasarkan produsennya, produk kita digabungkan menjadi satu dalam satu merek Nabisco. Mereka mengambil kekuatan dari kedekatannya kepada produk Nabisco. Produk pesaing kita juga disusun dengan cara yang sama. Penelitian oleh Nabisco menunjukkan bahawa apabila rak disusun berdasarkan UBM, konsumen cenderung akan melakukan pembelian ganda dalam satu kategori. Seperti nampak di sini, konsumen terdorong melakukan pembelian beberapa kategori barang. Hal ini baik untuk pelanggan, anda, dan Nabisco. Sebagus apa? Penelitian di Amerika menunjukkan bahawa penjualan di semua kategori naik 6% ketika dilakukan perubahan sebelum dan setelah dilakukan pengelompokan. Hal ini merupakan suatu peningkatan yang besar untuk sebuah perubahan kecil yang dilakukan oleh pelanggan anda dalam penataan rak. Akan tetapi, banyak pelanggan yang enggan melakukan perubahan, terutama kerana mereka telah terbiasa dengan cara tertentu. Bagaimana cara anda menghadapinya? Pusatkan perhatian pada dua tujuan yang anda inginkan bersama. Meningkatkan penjualan di kategori dan menjadikan pengalaman berbelanja menjadi semakin mudah dan tidak memusingkan para konsumen. Cobalah untuk meyakinkan pelanggan anda untuk melakukan konsep UBM dan ukurlah hasilnya dengan perubahan-perubahan penjualan dan kepuasan konsumen.
Anda bisa membuat perubahan-perubahan secepatnya. Perubahan lainnya yang menuntut usaha lebih banyak juga memerlukan waktu yang lebih lama untuk meyakinkan pelanggan. Pelaksanaan perubahan akan memakan waktu, kesabaran dan usaha persuasi, tapi manfaatnya memang bisa dirasakan. Semua pihak mendapat keuntungan dari superior shelf management, baik pelanggan, konsumen, Nabisco, dan Anda sendiri. Apa yang dapat Anda lakukan sekarang untuk meningkatkan potensi jual di rak di toko pelanggan Anda? Jawabannya sangat banyak. Product facing adalah jatah dalam rak yang diperuntukkan untuk setiap produk. Jatah rak semestinya dialokasikan berdasarkan tingkat penjualan produk. Space to sell berarti harus menjamin bahwa produk Anda yang laku mendapatkan tempat yang cukup di rak. Hal ini sering dicapai dengan mengurangi jatah produk yang paling tidak laku. Informasi tentang space to sell dan product facing dapat diperoleh dari laporan ranking laporan produk yang menggambarkan produk-produk yang paling dan kurang laku di toko. Beberapa pengaturan rak disusun secara memanjang, dikelompokkan secara horizontal, sehingga memaksa konsumen untuk melihat sepanjang rak. Tinggalkanlah cara ini. Seharusnya buatlah susunan secara vertikal berdasarkan warna atau merek sehingga menarik perhatian. Hal ini bisa mendorong konsumen dengan cepat memerhatikan pajangan rak sehingga memungkinkan dilakukan pembelian ganda di dalam satu pengelompokan rak. Daripada menempatkan produk andalan Anda pada rak-rak yang susah diraih konsumen atau bahkan dilihat. Letakkan produk yang paling laku dalam jangkauan yang termudah bagi konsumen. Letakkan produk yang kurang laku di tempat paling atas dan bawah, dan produk-produk mayoritas agak ke bawah. Seseorang akan senang akan hal ini. Diagram ini didasarkan penelitian yang menunjukkan bahwa penempatan produk atas dasar tinggi rak mempengaruhi penjualan. Dan kesimpulannya, bahkan untuk biskuit yang terbaik di dunia pun tidak akan bisa terjual sebagaimana mestinya jika konsumen tidak bisa melihat berapa harganya dan tidak mendapatkan informasi atas promosi-promosi khusus atau produk baru. Display semua POS sehingga konsumen dapat mudah membaca harga, pesan, dan berbagai informasi penawaran. Apabila POS telah ditempatkan dengan tepat, inilah dampaknya pada penjualan. Anda mungkin berpikir bahwa dengan semua informasi yang Anda dapatkan ini, Anda sekarang mengetahui apa yang semestinya Anda ketahui tentang superior shelf management. Dan Anda hampir benar. Kita mencari konsep yang bisa Anda terapkan bersama pelanggan Anda. Kita mencari konsep-konsep yang bisa Anda rasakan sendiri. Kita akan kembali dan kita akan menganalisa teknik-teknik Anda dan merchandise Anda secara bersama-sama akan terapkan untuk pengaturan rak yang lebih baik. Kita menyelam sebentar dalam program Anda untuk sebuah berita menarik dari dunia arkeologi. Gumpalan batu tertimbun di puing-puing di sebuah kota kuno dan pada tahun kira-kira 3000 sebelum Masehi. Ini sangat luar biasa. Ini membuktikan adanya konsep merchandising yang pertama di bumi. Dan meskipun sudah berusia 500 tahun, pesan yang mereka bawakan tetap abadi. Tim ahli bahasa internasional dipersiapkan untuk menerjemah teks kuno ini. Apapun kesimpulan yang akan diperoleh, kita akan tetap bergantung kepada tim pelanggan di toko kita. Penterjemahan tahap awal telah selesai. Intinya mengatakan, isi kembali stok yang kosong
Apakah anda memiliki PIN tersebut? Sales representative di zaman kuno sekalipun memahami bahawa rak-rak yang kosong merupakan hilangnya suatu kesempatan dalam mendapatkan uang. Pelanggan kehilangan kesempatan penjualannya, anda kehilangan uang, Nabisco kehilangan uang, produk tersebut menjadi usang dan tidak menarik. Kita sekarang memiliki arti yang kedua. Ini merupakan suatu prinsip untuk memutar produk berdasarkan tanggal. Dengan secara hati-hati dalam memeriksa tanggal kadaluarsa, merchandise kita bekerja dari kiri ke kanan. Ia menggeser ke kanan. Kemudian dia menyusun produk yang segar di sebelah kiri dan memindahkan produk yang lebih lama dari belakang ke depan. Prinsip yang ketiga menyatakan tanggal semua produk yang tidak laku. Sales representative di sepanjang masa sudah memahami bahawa produk yang tidak laku baik kerana rusak atau terbuka akan mengurangi kemungkinan penjualan untuk produk lainnya dalam rak tersebut. Kalau anda pun tidak akan membeli produk itu, maka konsumen pun juga tidak akan pernah membelinya. Prinsip keempat nampaknya agak kabur. Di sini tertulis face up, face off. Baiklah, kita akan mencoba mencari kejelasannya. Facing up, facing off. Sebagaimana yang kita duga, hal ini berarti tampilan muka produk harus menghadap konsumen, kecuali untuk produk-produk yang memiliki lebih dari satu tampilan muka. Mengapa hal ini penting? Karena konsumen melihat merek dan membelinya. Kemasan harus diratakan ke muka untuk menampilkan garis yang rata di muka rak. Merchandiser yang sedang mengisi rak ini berarti face up terhadap produk-produk tersebut. Prinsip keenam mengatakan pasanglah tanda harga baru dan POS lainnya. Sebagaimana merchandiser di zaman dahulu, kita menaruh perhatian serius dalam perubahan harga dan penempatan POS pada tingkat eye level. Kita telah membahas tentang 3 tahapan dari superior shelf management, tugas jangka panjang yang harus anda dan pelanggan anda lakukan, tugas jangka pendek yang dapat anda lakukan sendiri, dan tugas yang anda dan merchandiser anda harus lakukan. Tetapi, baik anda memikirkan tugas jangka panjang maupun jangka pendek, ingatlah selalu tujuan utama anda, meningkatkan penjualan bagi pelanggan anda dan memberikan nilai tambah bagi konsumen dalam berbelanja. Kita bersama di keluarga Nabisco International. Suasananya penuh dengan antisipasi. Kita akan menyaksikan adanya peluang untuk memikirkan pentingnya display. Saya baru mendapat berita bahawa kita telah memiliki gambarannya. Pengunjung di tempat ini sepenuhnya sadar bahawa perimeter merupakan golden path untuk melihat. Tapi tunggu dulu, mereka berebut untuk menuju ke bagian depan. Kerumunan itu nampak tercengang dan penuh harapan. Pertama, kita memiliki easel yang cantik yang merupakan display yang paling mudah dilihat. Easel bisa ditempatkan di mana saja, sangat sederhana, bermanfaat dan mudah untuk meyakinkan kepada pelanggan. Untuk kerana easel merupakan dasar dari display-display yang lain, sudah seharusnya tidak ada toko yang tidak memilikinya. Perhatikanlah band kecil ini. Mudah untuk dibuat dan cepat diatur. Bisa ditampilkan secara sendiri atau digabung dengan yang lainnya. Band juga bisa ditempatkan di mana saja untuk berbagai tujuan. Cukup taruhkan semua produk ini di dalam band. Ini adalah suatu kenyataan yang benar. Waterfall merupakan display yang sangat efisien karena bisa menampung banyak produk. Waterfall menarik perhatian di lobi, di ujung end caps ataupun di tengah lorong. Di mana saja ada tempat kosong, disitulah kesempatan untuk memajang waterfall. Penonton nampaknya tergila-gila dengan box palette ini. Kenapa tidak? Tinggal memindahkan penutupnya dan anda akan mendapatkan alat yang siap untuk digunakan. Ini dikemas dengan produk sehingga tidak diperlukan usaha merchandising. Cukup menambahkan hiasan, POS, dan anda siap tampil di lorong dan mendapatkan bisnis. Shipper ini merupakan bentuk yang lebih kecil dari box palette. Sedikit lebih banyak hiasannya.
Lebih spesifik untuk merek tertentu, model yang kecil ini mudah ditempatkan di mana saja. Pelanggan Anda akan dapat menyukai sehingga mereka akan memesannya lebih banyak lagi dan lagi. Ini saatnya untuk naik bis, terutama pada saat liburan dan event-event tertentu ketika produk Nabisco sangat laku melalui berbagai display. Lihatlah betapa indahnya, bis ini dihiasi dengan produk dan berbagai hal lainnya dan akan sangat laku selama berbulan-bulan. Bahkan pada saat liburan sekolah telah selesai, akan selalu ada event-event lainnya yang cocok untuk jenis display seperti ini. Maka jangan menyia-nyiakan tempat yang tersedia. Pada saat tidak cocok lagi menggunakan display biasa, tampilkan beberapa display yang cocok untuk event khusus tertentu. Apakah semuanya ini rak ataukah display? Sesungguhnya tidak ada bedanya. Aturlah rak permanen ini sesuai dengan yang Anda inginkan dan tempatkan dimanapun Anda suka. Mereka akan sangat bermanfaat baik di lorong, dekat kasir, di lobi masuk, atau di mana saja. Rak-rak dapat tampil dalam berbagai bentuk dan ukuran. Sifatnya yang bisa dipakai terus membuatnya menjadi display permanen yang ideal. Ini sama artinya dengan memiliki tambahan rak khusus untuk produk Nabisco. Mereka semua kembali ke atas panggung. Suatu pertunjukan yang luar biasa. Model-model ini tampak cantik dan siap untuk bekerja. Saudara-saudara sekalian, kerumunan sedang membentuk barisan. Mereka tidak sabar lagi untuk melihat dan dilihat pada semua display di lokasi-lokasi yang strategis. Mewakili pertunjukan Nabisco International Theater yang bergengsi ini, kita ucapkan selamat tinggal dan semoga berhasil dalam program training ini. Grosir modern menampung berbagai produk yang sangat banyak jumlahnya dalam satu atap. Ini hampir mirip sebuah kota, di mana lorong-lorongnya dipenuhi orang-orang yang berbelanja. Rak dan pajangannya tampak seperti kawasan perdagangan yang terbuka untuk bisnis. Dan yang paling penting dari real estate adalah lokasi. Lokasi. Di dalam toko pelanggan Anda layaknya seperti seorang bisnismen yang sukses yang sudah menemukan lokasi utama Anda di rak-rak yang ada. Sekarang Anda sedang berunding untuk menambah lokasi-lokasi baru dalam mengembangkan bisnis Anda. Anda ingin membuka beberapa tempat baru karena setiap penambahan display akan meningkatkan penjualan bagi Anda dan pelanggan Anda. Setiap saat, pelanggan berpikir seperti tuan tanah, mengharapkan kita untuk membayar bagi ruang display tersebut. Jika ini benar, terimalah apa adanya. Karena pembayaran ini merupakan sewa, maka bayarlah. Namun Anda harus mengatur display sebagaimana halnya dalam pemilihan real estate. Apabila hal tersebut Anda lakukan, Anda akan dapat menunjukkan bahwa display Nabisco dapat meningkatkan keuntungan bagi Nabisco dan pelanggan-pelanggannya. Semakin banyak uang yang mereka hasilkan, pelanggan akan lebih peduli terhadap diri mereka sendiri dan bukan sebagai tuan tanah, tetapi sebagai partner bisnis kita. Semakin mereka berpikir bukan sebagai tuan tanah, semakin jarang pula mereka berpikir untuk menarik sewa. Ingatlah Golden Path, suatu jalur yang dilalui oleh semua konsumen. Marilah kita amati salah seorang tokoh terbaik di Nabisco. Di dalam toko, ia mendemonstrasikan bagaimana memanfaatkan Golden Path menjadi keuntungan yang besar bagi Nabisco dan pelanggannya. Dimulai di perimeter, dia menuju ke bagian sayur-sayuran untuk memaksimalkan kesempatan cross-merchandising. Di sini, dia menghubungkan penjualan wafer Nilla dengan pisang yang keduanya merupakan kombinasi pencuci mulut yang umum bagi orang Amerika. Di tempat lain, tempat berikutnya dia berhenti. Sebuah display bis sekolah menampilkan produk-produk yang paling laku untuk ibu-ibu yang ingin membekali anaknya untuk keperluan makan siang di sekolah. Di sepanjang display ini, sepertinya memiliki dua tambahan lorong dengan produk-produk Nabisco di kedua sisinya. Karena letaknya di samping bagian diary, menyebabkan kita berada di daerah yang paling sibuk dalam Golden Path. Berikutnya adalah sebuah waterfall yang dipasang di end caps yang memuat dua jenis rasa Graham Crackers. Graham Crackers disenangi oleh semua kelompok usia di Amerika Serikat. End caps ini diawali dengan sayap produk Chips Ahoy. Kita berkeliling untuk melihat display waterfall yang besar untuk produk Eclipse. Eclipse merupakan mega brand yang baru di Amerika Serikat. Tepat di belakangnya adalah bagian salad di mana Pak
Pak Toko menempatkan sebuah easel untuk cheese crackers yang sangat laku bersamaan dengan terjualnya salad. Ini adalah contoh yang sangat bagus untuk sebuah cross merchandising. Sampailah kita pada akhir dari Golden Path, di mana kita berada, daerah kasir di mana terdapat rak untuk single serve agar menarik konsumen melakukan pembelian terakhir. Inilah Pak Toko dengan salah satu karyanya yang sangat bagus dalam menjalin hubungan pelanggan. Pak Toko ikut merayakan ulang tahun toko dengan hiasan yang biasanya menandai ulang tahun Ritz Cracker. Pikirkanlah semua aktivitas yang sudah Anda saksikan. Ingat, Pak Toko tidak pernah mengunjungi lorong biskuit. Dia memenuhi kebutuhan konsumen dengan menciptakan kegiatan display di sepanjang Golden Path. Ini semua berarti sebuah keuntungan besar bagi Nabisco dan pelanggannya. Sampai di sini, Anda telah melihat berbagai macam jenis display. Anda telah menelusuri Golden Path bersama dengan Pak Toko. Kini, saatnya untuk membicarakan tentang bagaimana mengatur display Anda untuk menjamin tercapainya penjualan dan keuntungan yang maksimal bagi Anda dan bagi pelanggan Anda. Sebagai sales representative Nabisco, Anda bertanggung jawab untuk menyarankan produk-produk apa yang terjual baik di display. Kita bicarakan produk mana yang ideal dan mengapa sedemikian. Penjualan produk tercepat pada display adalah produk-produk yang selalu dibeli dengan impuls seperti biskuit, permen, snack, minuman dingin atau bir. Produk-produk yang umumnya dibeli sesuai rencana juga dapat dijual di display tetapi hasilnya tidak sebaik produk impuls. Konsumen cenderung memborong barang-barang yang direncanakan apabila mereka melihat barang tersebut di display dengan harga khusus. Mereka tetap akan menggunakan barang tersebut dalam tingkat yang normal, yang berarti bahwa mereka tidak segera kembali ke toko untuk membeli produk ini lagi. Ini tidak menguntungkan lagi pelanggan, karena semakin sering orang ke toko untuk membeli barang yang direncanakan, semakin banyak mereka melakukan impulse purchases. Ini yang dapat mengembangkan penjualan toko tersebut. Jika fast seller berhasil dengan baik, demikian pula dengan best seller. Secara umum, produk-produk Nabisco yang laku keras di rak akan juga terjual baik di display. Sekali lagi, berpikirlah dalam konsep real estate. Jika Anda akan menyewa suatu tempat, Anda ingin mengisinya dengan produk-produk yang paling diminati pelanggan. Produk-produk baru. Salah satu cara yang terbaik untuk mempromosikan suatu produk baru adalah melalui display. Tentu saja produk-produk baru ada di rak. Bagaimanapun juga, dengan mendisplay produk-produk baru akan membuat produk tersebut lebih diperhatikan. Jika konsumen menyukainya, pada saat mereka kembali ke toko, mereka akan mencari produk tersebut baik di rak maupun di display. Display juga bisa memperkuat iklan khusus untuk menyampaikan bahwa perusahaan memperkenalkan produk baru. Jika di dalam toko juga dipergunakan pamflet-pamflet untuk mempromosi harga khusus sesuatu produk di display, penelitian di Amerika Serikat menunjukkan bahwa penjualan akan meningkat dengan drastis. Produk-produk yang punya harga promosi khusus juga menjadi pilihan bagus untuk di display. Banyak pelanggan menuntut bahwa semua produk display didiskon untuk pelanggan. Bagaimanapun, produk dengan harga normal dapat terjual sebagaimana produk-produk dengan penurunan harga jika produk tersebut merupakan produk impuls dan dipajang bagus. Menurunkan harga sering hanya menurunkan keuntungan bagi Nabisco dan pelanggannya. Variasi produk berarti mempunyai lebih dari satu merek atau variasi produk pada setiap display. Ingat, kita ingin konsumen melakukan pembelian ganda di display kita. Volume penjualan dimaksimalkan ketika kita mendisplay cookies dan crackers bersama-sama.
Suatu penelitian di Amerika Serikat menunjukkan bahawa menampilkan cookies dan crackers bersama-sama menghasilkan peningkatan 15% penjualan dibandingkan hanya menampilkan salah satu secara terpisah. Prinsip yang sama berlaku juga pada produk-produk yang lain, di mana idealnya kita harus menjaga antara 2 sampai 4 produk dalam satu display. Kurang dari 2 tidak mendorong pembelian ganda, lebih dari 4 menciptakan kebingungan bagi pelanggan. Penelitian telah menunjukkan bahawa display dengan 4 produk meningkatkan penjualan sampai 8% di atas display dengan hanya satu produk. Menarik konsumen dengan suatu variasi yang menarik, bukan dengan campur aduk dalam jumlah yang berlimpah. Berapa lama anda harus menarik produk dari display? End caps atau display permanen lainnya yang telah dirundingkan untuk diperpanjang perlu diganti-ganti produknya paling sedikit setiap bulannya, dan idealnya setiap 2 minggu. Mengapa demikian? Karena konsumen merasa bosan melihat produk yang sama setiap kali mereka melewati suatu display. Banyak daya tarik dari produk itu akan hilang. Penelitian di Amerika Serikat menunjukkan bahawa setelah 2 minggu, penjualan turun 47%. Sesudah 3 minggu, penjualan turun 74%. Sebab display yang dipajang di tempat yang baik akan menjual produk dengan cepat. Anda perlu untuk menyiapkan cadangan lebih. Sebagaimana dalam shelf management, isilah kembali display anda untuk menjaga barang-barang itu cukup, khususnya produk-produk yang terjual dengan cepat. Pastikan jangan sampai terlihat seperti ini. Ini tentu tidak akan mendorong impulse purchases. Dan sebagaimana pula di rak, ciptakan pengelompokan secara vertikal berdasarkan warna untuk menarik perhatian konsumen terhadap produk kita. Setiap display harus bervariasi. Pertegaslah variasinya dengan memisahkan produk berdasarkan warna. Vertical blocking juga lebih memudahkan konsumen untuk melakukan pembelian ganda. Ini merupakan salah satu prinsip yang terpenting pada display merchandising. Ini merupakan suatu contoh sebuah POS yang ditempatkan secara tidak tepat. Tanpa POS yang baik, konsumen merasa bahawa tidak ada sesuatu yang khusus yang terjadi di sini. Mengapa berhenti dan melihat? Penempatan POS yang tepat dan informasi harga adalah penting karena penjualan di display sangat tergantung pada impuls. POS semestinya ditempatkan pada eye level. Selalunya manfaatkan Nabisco sign untuk menghias display. Penempatan POS merupakan suatu prinsip yang berdasarkan dari sebuah display merchandising yang efektif. Kesempatan besar dari sebuah display adalah cross merchandising atau menghubungkan penjualan produk Nabisco dengan produk lainnya. Pelanggan menyukai ide ini karena ini. Fikirkanlah berbagai makanan yang cocok dimakan bersama produk kita. Di negara-negara di mana susu banyak dikonsumsi, salah satu pasangan yang paling cocok setiap saat adalah Oreo dan susu. Anda telah mempelajari prinsip-prinsip display merchandising yang paling penting. Marilah kita simpulkan. Lakukan apa saja yang diperlukan untuk mendapatkan lokasi terbaik. Gunakan lokasi itu untuk mendisplay produk-produk fast moving, best selling, produk baru, dan produk dalam spesial promosi. Pajanglah display untuk memenuhi kesukaan pelanggan akan variasi produk. Gantikanlah produk-produk tersebut untuk mempertahankan daya tariknya. Pastikan untuk mengisi display sehingga selalu tersedia dengan berbagai pilihan produk. Gunakan susunan vertical blocking dan pasanglah POS. Carilah kesempatan untuk mendapatkan cross merchandising yang mampu meningkatkan penjualan dari kategori. Anda telah menyaksikan berbagai macam jenis display. Anda telah menelusuri Golden Path bersama Pak Tokoh. Dan Anda telah mempelajari bagaimana mengatur lebih efektif display Anda. Gunakan prinsip-prinsip ini untuk meningkatkan keuntungan bagi Nabisco dan pelanggan kita dan untuk memenuhi keinginan konsumen kita dengan lebih baik.
Ada satu aktivitas yang dilakukan seorang konsumen di supermarket selain dari sekadar belanja, dan itu adalah, coba Anda tebak, dan Anda harus melakukannya juga. Karena di samping melakukan latihan yang menyenangkan, ada hal yang terbaik, dan hanya dengan cara itu untuk dapat yakin bahwa prinsip-prinsip retail excellence yang sudah Anda pelajari dalam 2 hari ini pasti akan dapat Anda laksanakan. Anda perlu menelusuri setiap toko pelanggan Anda pada saat Anda berkunjung. Kita semua sangat sibuk dan berebut hanya untuk mendapatkan order yang kita perlukan. Namun bagaimana Anda akan memahami toko pelanggan Anda, persaingan Anda, dan di manakah kesempatan untuk peningkatan penjualan? Anda harus berjalan menelusuri toko, tapi sebelum Anda masuk toko, Anda harus membuat rencana penjualan. Buatlah checklist untuk apa yang akan Anda capai di toko. Jika Anda mengorder langsung, siapkan order yang Anda sarankan. Apakah Anda telah siap dengan jawapan-jawapan terhadap pertanyaan dan permasalahan yang telah Anda diskusikan dengan pelanggan pada pertemuan terdahulu? Apakah Anda siap dengan bahan-bahan penjualan yang diperlukan untuk menaikkan penjualan produk baru, display atau promosi? Sekarang kita dapat masuk ke dalam. Langkah pertama dalam kunjungan, Anda haruslah menyapa manajer atau pemilik toko. Semakin Anda mengenalnya, Anda semakin paham akan kebutuhan bisnisnya. Beritahu kepadanya bahwa Anda akan mengecek keadaan toko dan akan kembali mendiskusikan beberapa kesempatan penjualan. Ini saatnya untuk menelusuri perimeter toko, mengikuti Golden Path. Golden Path pada setiap toko berbeda-beda dan ini terserah kepada Anda bagaimana mendapatkannya. Marilah ikuti sales representative kita. Pada pintu masuk, dengan segera dia melihat 2 display yang bersaingan. Persaingan dalam toko ini ketat dan pintu masuk ini adalah titik yang penting untuk mendorong konsumen melakukan impulse purchases. Bagaimana Nabisco bisa melakukan hal ini? Pisang di ujung lorong ini adalah tempat yang baik untuk cross merchandising display wafer nila. Sales representative membuat catatan. Dia akan menyampaikan ide ini kepada manajer setelah dia selesai berkeliling. Golden Path pada setiap toko adalah unik dan ini tugas Anda untuk mencari di setiap toko langganan Anda. Dalam toko ini, Golden Path mulai dari bagian sayur-sayuran dan diari yang saling bersebelahan. Duanya adalah daerah yang ramai dilalui. Maka kedua wilayah ini merupakan lokasi yang baik untuk display tambahan. Mari pergi ke bagian diari. Hampir setiap konsumen melalui daerah ini, maka ini lokasi yang sangat baik. Untuk meja display ukuran 2x4 ini, display tambahan ini dikemas dengan berbagai variasi, Oreo, Chips Ahoy, dan Premium Crackers. Sales representative kita berusaha untuk mendapatkan lokasi ini, dan ini telah menghasilkan penjualan yang banyak untuk toko. Bagaimanapun juga, untuk menjaga stok kadangkala merupakan masalah. Sepertinya toko perlu memesan lebih banyak Chips Ahoy. Perjalanan dilanjutkan di bagian belakang perimeter toko. Manajer toko ini sungguh mengetahui apa yang dia sedang lakukan. Dia selalu menjaga agar daerah yang sangat bagus bagi display ini selalu penuh dengan produk-produk impulse. Marilah kita perhatikan lebih dekat. Di sini kita melihat banyak cookies produk pesaing, snack dan pastry, Pepsi, cookies lainnya, dan snack dari Frito-Lay. Bagian berikutnya sepanjang Golden Path adalah produk deli, di mana konsumen membeli mentega dan daging deli. Sekali lagi, toko ini sungguh memaksimalkan areanya. Lihatlah display ini. Minuman dingin aneka rasa, minuman, dan lebih banyak snack dan pastry lainnya. Display ini dipenuhi dengan produk-produk kertas yang biasanya direncanakan untuk dibeli dan bersifat fixed consumables. Oleh karena itu, produk ini tidak akan terjual secepat produk yang lain yang sudah kita lihat. Bagian belakang perimeter ini sungguh-sungguh merupakan jantung dari Golden Path. Hampir setiap konsumen melalui jalur ini. Sales representative kita sudah mencoba untuk memperoleh display ini di sepanjang jalur ini. Namun sampai sekarang belum berhasil dalam perundingannya. Dia yakin bahwa produk kita lebih laku daripada produk lain sudah di tempatnya. Dia menetapkan target dalam waktu 2 bulan, dia akan mendapatkan suatu display dengan cara menunjukkan keuntungannya bagi manajer toko agar tidak bisa menolaknya. Kita lanjutkan di sepanjang perimeter yang cukup sibuk, yaitu roti dan makanan beku. Perhatikanlah produk Frito-Lay ini. Mereka ada di mana-mana.
Nampaknya, ini adalah satu kesempatan. Ada beberapa ruang kosong di sini, sepanjang Golden Path, suatu tempat yang sempurna untuk menempatkan sebuah easel untuk cookies. Ini akan ditempatkan tepat sebelum konsumen menjangkau sampai display permanen pesaing. Ini kesempatan kedua untuk disampaikan kepada manajer toko. Kembali ke area perimeter dekat kasir. Kita sekarang berada di bagian akhir dari Golden Path. Di sini dapat kita lihat display yang bagus. Ada gondola untuk snack dan pastry, dan mereka pasti sangat laku di toko ini. Soft drinks lainnya. Bahkan, banyak soft drinks didampingi produk Frito-Lay. Dan Frito-Lay di-display pada pintu masuk lorong biskuit. Di bagian muka ini, kita melihat display kedua dari sales representative kita. Suatu tempat yang bagus yang diisi dengan variasi produk. Vertical blocking yang memisahkan produk berdasarkan warna memudahkan konsumen untuk melakukan pembelian ganda. Tampak sangat bagus dan ia dapat mengatakan bahawa ini terjual dengan baik. Tetapi bahan POS tidak tersedia. Dia akan mengatasinya pada saat bertemu dengan merchandiser. Kita sekarang berada pada bagian akhir dari Golden Path. Kesempatan juga ada di daerah kasir. Tapi sejauh ini, sales representative kita belum mampu menempatkan produk-produk Nabisco di sana. Ini merupakan tujuan jangka panjang yang lain. Sekarang mari kita perhatikan Golden Path dari toko ini dengan kegiatan display kita saat ini. Kita telah menemui manajer toko, menelusuri perimeter dan mencatat kesempatan perubahan. Ada 2 kesempatan display yang sangat baik yang akan disajikan kepada pelanggan oleh sales representative kita. Akhirnya, sekarang tibalah saatnya untuk mengecek rak. Para merchandiser kita telah berada di sini. Rak-rak tertata bagus. Kita memiliki penataan berdasarkan UBM. Sales representative kita memeriksa penataan rak berdasarkan planogram yang telah ditetapkan di toko ini. Kelihatannya seperti tak ada yang berubah. Merchandiser meyakinkan hal itu. Ada informasi tentang harga. Produk yang baru saja diluncurkan ini cukup menonjol di rak. Merchandiser kita bekerja dengan baik. Rak-rak ini tertata rapi. Kita memiliki aisle partner yang bagus pula. Bagaimanapun, tetap ada kesempatan untuk meningkatkan penjualan. Kita memiliki posisi yang bagus di rak. Tetapi, sales representative kita berpikir bahawa banyak konsumen memasuki lorong dari ujung yang berbeda. Posisi first in seharusnya di sana. Bagian biskuit ini juga berada terlalu ke belakang, jauh dari keramaian di lorong nomor 6. Seharusnya bisa ditempatkan di antara lorong pertama dan keempat. Yang paling baik adalah lorong kedua. Penempatan lebih awal di daerah yang sibuk akan menaikkan penjualan seluruh kategori biskuit. Sales representative kita telah memeriksa keadaan dan menemukan beberapa kesempatan. Sekarang saatnya untuk meningkatkan penjualan. Anda harus menyiapkan saran mengenai beberapa banyak order yang harus dilakukan sebanyak kesempatan yang Anda pikirkan. Ada rangkaian langkah-langkah yang jelas untuk diikuti saat Anda melakukan penjualan secara langsung. Langkah-langkah ini telah terbukti mampu meningkatkan penjualan. Langkah-langkah tersebut akan dijelaskan secara detail pada kesempatan training Nabisco yang akan datang. Baiklah, kita kenalkan sekarang dengan sales representative kita yang sedang mencoba untuk meyakinkan pelanggan untuk memasang 2 display yang baru. Bukalah dengan menunjukkan manfaatnya seperti, saya telah menelusuri toko dan memeriksa semua rak yang ada. Saya menemukan 2 kesempatan peningkatan penjualan yang terlewatkan. Jelaskan secara singkat gagasan Anda. Dalam hal ini, mengenai 2 display tambahan. Sampaikan kepada pelanggan bagaimana ini bisa berhasil, apa yang akan dipasang di display dan apa alasannya, di mana menempatkannya dan mengapa, serta informasi produk yang meningkatkan penjualan. Sekarang jelaskan keuntungan yang didapat. Katakan kepada pelanggan apa yang akan didapatkannya. Untuk mendukung proposal Anda, lengkapilah dengan informasi tentang data penjualan dan keuntungannya. Dalam hal ini, sales representative kita mencoba memperkirakan produk yang akan terjual melalui 2 display tambahan, lengkap dengan gross margin yang akan dinikmati pelanggan. Selanjutnya, atasilah keberatan-keberatan. Keberatan tidak saja jawapan tidak dari pelanggan Anda. Keberatan merupakan kesempatan bagi Anda untuk memberikan informasi lebih lengkap sehingga pelanggan menyetujuinya.
Cara paling baik untuk mengubah jawaban tidak menjadi iya adalah dengan mempersiapkan diri secara baik. Cobalah membayangkan keberatan-keberatan yang mungkin muncul sebelum bertemu pelanggan. Semakin Anda siap dengan jawaban-jawaban yang diperlukan, semakin kecil kemungkinannya suatu keberatan akan menyulitkan Anda. Akhirnya, tutuplah penjualan Anda, tentukan order, dan buatlah kesepakatan tentang perubahan-perubahan yang telah disepakati bersama. Langkah-langkah ini akan dibahas lebih dalam lagi pada training berikutnya. Namun sangatlah penting bagi Anda untuk menerapkannya untuk menjamin efektivitas presentasi penjualan langsung Anda. Anda baru saja menyelesaikan presentasi langsung dengan pelanggan Anda. Anda berdua telah sepakat dengan beberapa perubahan yang akan menguntungkan pihak toko maupun Nabisco. Anda masih memiliki satu tugas lagi sebelum meninggalkan toko. Diskusikanlah penjualan yang telah Anda lakukan dengan merchandiser serta perubahan yang Anda lakukan selama Anda menelusuri perimeter. Mereka memutuskan untuk memasang 2 display baru. Sekarang terlihat lebih baik. Sebagai sales representative Nabisco, Anda adalah penghubung paling penting antara konsumen di toko dan produk kita. Hubungan tergantung kepada kreativitas Anda dengan cara menerjemahkan ide-ide bagus Anda untuk meningkatkan penjualan. Hal ini tergantung komitmen dan kemampuan Anda untuk mengubah kesempatan ini menjadi kegiatan-kegiatan yang bisa mencipta tambahan penjualan bagi pelanggan Anda. Hal ini memerlukan kecerdasan, membutuhkan kesungguhan, tetapi yang pasti juga membutuhkan stamina kerja yang tinggi. Apa yang mendorong orang pergi ke toko? Tentu tidak sekedar untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Dan apa yang membuat para konsumen membeli produk Nabisco ketika mereka di toko? Tentu bukan hanya karena dorongan impuls untuk membeli oleh-oleh yang enak. Konsumen yang berada di toko ini mencari produk Nabisco. Mereka menginginkan produk Nabisco sebab mereka pernah melihatnya di sini dan di sini dan khususnya di sini. Di setiap tempat di mana produk kita dijual, Nabisco International membuat investasi yang besar untuk iklan, promosi, dan merchandising. Kita juga melakukan investasi untuk melakukan penelitian konsumen, pengembangan produk, produksi, marketing, trade marketing, distribusi, dan penjualan. Tetapi semuanya itu pada akhirnya, penghubung yang paling utama, yaitu penghubung yang membuat produk Nabisco dikonsumsi oleh konsumen adalah Anda dan kegiatan-kegiatan yang Anda lakukan. Mereka datang ke toko dan siap melakukan pembelian. Apakah mereka akan membeli produk kita atau tidak? Sangat tergantung pada usaha Anda. Akhirnya, konsumen mengambil beberapa bungkus. Retail Excellence bukan sekadar slogan. Ini merupakan formulir yang direncanakan untuk meningkatkan penjualan dan pertumbuhan suatu kategori. Ini juga meningkatkan kepuasan pelanggan dan konsumen. Merupakan usaha Anda untuk membuat Retail Excellence berhasil. Perjalanan training Anda ini sudah hampir selesai. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Dan seberapa baik Anda menerapkan prinsip Retail